Kembali lagi di channel Max Donghua. Oke cuy, di video kali ini kita akan membahas alur spoiler Dragon Yuan Priest nya cuy. Oke lah, buat kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan Joyuan-nya. Dan selamat berimajinasi. Cerita berkancut setelah Yao Yao melihat wajah Joyuan yang tampak tidak nyaman setelah melihat bahan-bahannya untuk memulai mempelajari kitab naga leluhur. Joyuan tertawa pahit. Memang ia sedikit menyesal saat ini. Hanya mempelajari tingkat pertama kitab leluhur saja sudah membutuhkan sumber daya yang begitu sulit. Namun bagaimana dengan tingkat kedua, tingkat ketiga, bahkan keempat yang sangat legendaris? Maka itulah sekarang Joyuan sangat mengerti betapa sulitnya nanti mempelajari kitab naga leluhur ini. Persyaratan pertamanya saja sudah sangat gila. Tiba-tiba saja Joyuan dengan tekad yang kuat berkata, "Tapi aku tidak akan menyerah dan akan memikirkan caranya untuk mendapatkan semua bahan ini." Meskipun tingkat kesulitan untuk mendapatkan 4 bahan Genesis ini sangatlah di luar Nurul, namun Joyuan tidak akan menyerah untuk mendapatkannya. Yao Yao lantas kembali berkata, "Mungkin sekarang kau harus cepat bergegas untuk menembus tahap Naori Singki secepatnya. Jika kau hanya mengandalkan kekuatanmu saat ini, tidaklah cukup untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Namun jika kau mencapai tahap Naori Sing, efek memproduksi ki di tubuhmu akan menjadi stabil." Joyuan hanya mengangguk mendengarkan perkataan Yao Yao. Dan ia pun bergumam, sepertinya ia harus merepotkan ayahnya untuk saat ini untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Singkat cerita, 5 hari pun telah berlalu saat Joyuan mendapatkan kitab suci naga leluhur yang diberikan oleh Yao Yao. Di sisi lain, Joyuan saat ini berhasil menembus meridian ketujuhnya dan satu langkah lagi mencapai tahap Naori Sing. Dan ia pun sedikit cemas mengenai bahan-bahan Genesis yang dibutuhkan untuk mempelajari tahap pertama kitab suci naga leluhur. Saat ini Joyuan pun masuk ke istana kerajaan. Ia pun bertemu ayahnya dan berkata, "Ayah, apakah bahan-bahan Genesis yang aku minta sudah ada?" Di sisi lain, Joyuan dengan penuh harap kepada ayahnya. Mendengarkan hal itu, Zhao King pun hanya menggelengkan kelapanya dan ia pun berkata, "Apakah kau memerlukan bahan-bahan ini hanya untuk menumbuhkan Genesis kelas 5 ini?" Di sisi lain, Zhao King sangat berpengalaman tentang teknik Genesis Ki. Bahkan sebelumnya, ia pernah bertemu dengan seseorang yang mempelajari Genesis Ki kelas 5. Dan setahu Zhao King, untuk mempelajari Genesis kelas 5 tidaklah begitu banyak menggunakan bahan-bahan yang sangat langka ini untuk mempelajarinya. Sementara itu Joyuan hanya canggung dan tertawa kecil. Di sisi lain, Yao Yao telah mengingatkan dirinya akan kitab suci naga leluhur ini dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan pada saat ini Joyuan hanya berkata kepada ayahnya bahwa ia telah mempelajari teknik Genesis Ki kelas 5. Zhao King pun hanya menghela napas sebelum ia mengambil kotak giok di belakangnya. Dia pun membukanya dan terlihat botol giok transparan, terlihat banyak tetes cairan emas yang berada di dalamnya. Itu adalah sumsum emas surgawi. Bukan hanya itu, di samping giok ada sebuah kristal hitam yang dihiasi lubang. Pancaran aura dingin terlihat di kristal tersebut. Suara air mengalir terdengar dari dalam kristal. Dijelaskan itu adalah 3 underworld black sparring kristal. Setelah memperlihatkan botol giok, Zhao King pun lantas berkata bahwa kas kerajaan hanya memiliki 2 bahan Genesis saja. Jadi begitu ya? Joyuan menggelengkan kelapanya dan berkata, "Ayah, tidak adakah Genesis Walling Rock ataupun 4 Python tipe Genesis Beast Spirit?" Zhao King pun hanya mengerutkan keningnya dan berkata, "Dasar bocah serakah. Keempat bahan yang kamu mintai ini mungkin harganya mencapai 500.000 kristal. Selain itu kau tidak akan bisa membelinya, bahkan jika kau punya uang." Mendengarkan hal tersebut, Joyuan tersenyum sambil menggarukkan kelapanya. 500.000 kristal Genesis ya? Itu sangat menakutkan. Ia pun berpikir jika saja dirinya membeli teknik Genesis lain di rumah lelang, mungkin akan lebih bermanfaat. Joyuan pun hanya menghela napas dengan wajah yang tak berdaya. "Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku membutuhkannya saat ini." Zhao King pun hanya merenung sejenak. Setelahnya ia pun kembali berkata, "Tapi aku pernah mendengar bahan Genesis seperti Swallowing Rock sebelumnya.
Zhou Yuan pun terkejut, benarkah itu ayah? Zhou Qing lalu menjelaskan bahwa di kediaman Jenderal Agung ada sebuah batu yang terus-menerus menyerap sebuah ki Genesis. Dan ia mengusir Genesis murni sebagai balasannya. Jika batu tersebut diletakkan di sebuah ruangan untuk berlatih, maka seseorang yang berlatih itu pun akan lebih efektif. Zhou Yuan tertegun dan bergumam, Jenderal Wei Changlan. Dan itu pun kebetulan ia akan menuju ke sana. Zhou Qing lantas berkata kembali, namun benda tersebut sangatlah berharga di sana. Tapi apakah kau mampu untuk mendapatkan benda tersebut? Itu tergantung kemampuanmu. Zhou Yuan pun dengan semangat berkata, ayah, aku akan mencobanya. Paling tidak saat ini Zhou Yuan telah mendapatkan informasi akan bahan Genesis tersebut. Dan untuk bagaimana cara mendapatkannya, ia harus memikirkan caranya. Setelah itu Zhou Yuan pun lantas bertanya kembali kepada Zhou Qing mengenai bahan yang keempat, yaitu 4 Python tipe Genesis Beast Spirit. Apakah ayah mengetahui bahan tersebut? Zhou Qing lagi-lagi menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa aku saja seseorang di tahap Alpha Origin, tidak mampu bertarung dengan binatang Genesis kelas 4 ini. Apalagi bocah sepertimu yang menginginkan roh binatang ini. Zhou Qing melanjutkan kata-katanya, saat ini mungkin aku tidak tahu informasi tentang ini, namun aku akan terus mencarinya. Namun bukankah kamu akan menuju Kabupaten Changlan dan Blackwater? Mungkin saja sehubungan dengan itu, kau dapat mengetahui bahan yang keempat ini. Selain itu, Blackwater adalah rumah bagi binatang Genesis Beast yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, banyak master yang memburu binatang Genesis Beast di sana. Mungkin saja kau bertemu dengan binatang Genesis Beast yang kamu inginkan. Mendengarkan hal tersebut, Zhou Yuan pun sedikit lesu. Sepertinya ia harus mencoba keberuntungannya di Kabupaten Changlan untuk mendapatkan 2 bahan yang tersisa. Zhou Yuan pun kembali bertanya, ayah, kapankah kita akan pergi? Di sisi lain di pikiran Zhou Yuan saat ini hanyalah bagaimana mendapatkan 2 bahan yang tersisa dan memulai melatih tahap pertama kitab naga leluhur. Melihat Zhou Yuan yang bertanya, Zhou Qing pun lalu menjawabnya, mungkin 5 hari lagi aku akan memberitahu Liu Tenshan dan para prajurit kerajaan untuk menjagamu menuju Kabupaten Changlan. Singkat cerita, 4 hari pun telah berlalu. Di malam hari terlihat saat ini Zhou Yuan duduk dengan mata yang tertutup. Cahaya redup berkedip di antara alis-alisnya dan sosok buram terlihat di sana. Itu adalah roh Zhou Yuan. Tiba-tiba saja suara gemuruh terdengar. Dijelaskan pada saat ini Zhou Yuan menggunakan mode visualisasi Greenstone Primal Chaos. Sudah sejak setengah tahun yang lalu Zhou Yuan melatih metode ini. Selain itu, roh Zhou Yuan tumbuh sangat kuat dan semakin kuat lagi. Dalam setengah tahun berlalu, roh Zhou Yuan akhirnya mengalami putaran roh batu asah ilahi. Tiba-tiba saja 2 garis emas bersatu dan kemudian roh Zhou Yuan sudah mencapai batas dan akhirnya hancur. Namun sosok ilusi yang hancur sebelumnya mengeluarkan riak dan dibangun kembali. Saat ini mata roh Zhou Yuan tertutup. Jelas roh Zhou Yuan saat ini menjadi lebih kuat dan banyak material jika dibandingkan sebelumnya. Zhou Yuan pun membuka matanya. Aura spirit beriak di antara kedua alisnya. Pada saat ini roh Zhou Yuan mencapai tahap mid illusory. Zhou Yuan pun bersukacita atas pencapaiannya saat ini. Rohnya pada akhirnya mencapai tahap pertengahan ilusi roh. Mungkin setelah mencapai tingkat ini, Zhou Yuan bisa menggunakan kekuatan roh spirit seperti apa yang dilakukan Qi Wei pada saat di air terjun Jet Spirit waktu yang lalu dengan menggunakan jarum roh rune. Di sisi lain, Zhou Yuan dapat menggunakan kekuatan rohnya untuk melumpuhkan musuh di saat dia sedang lengah. Oleh karena itu, saat ini Zhou Yuan dapat berlatih tingkat selanjutnya, yaitu kelas 2 Genesis Rune. Bahkan saat ini jika seseorang tahap Now Rising, akan waspada jika menghadapi tahap kelas 2 Genesis Rune. Sebelumnya Zhou Yuan sedikit kesal karena dia tidak dapat menumbuhkan Omni Phyton Ki. Namun sekarang ia mendapatkan dukungan yang lain, yaitu tahap 2 Genesis Rune. Singkat cerita, keesokan hari pun telah tiba. Saat ini di depan istana kerajaan, terlihat banyaknya pengawal istana yang menunggu Zhou Yuan. Dan terlihat pula Zhou Qing dan Qin Yu yang sedang menyaksikan Zhou Yuan akan pergi. Sementara itu terlihat sosok Su Youwei yang berlari terburu-buru seperti kuda.
Sosoknya yang cantik sedikit memerah dengan butiran-butiran keringat yang terlihat di dahinya. So Yuwei pun memberikan salam kepada Zhou Qing dan Qin Yu dengan menangkupkan tangannya. Zhou Qing pun hanya tersenyum melihat So Yuwei yang menyapanya. Di sisi lain, keduanya sangat menyukai gadis yang kuat dan mandiri ini. Qin Yu lantas berkata sambil tersenyum kepada So Yuwei, "Yuwei, jadikan perjalanan ini sebagai latihanmu dan jangan biarkan Zhou Yuan menyebabkan masalah." Di sisi lain itu juga terlihat Yao Yao yang akan ikut di perjalanan kali ini. Yao Yao terlihat sangat bosan di istana, jadi dia memutuskan untuk pergi dengan Zhou Yuan. Sementara Su Yuwei saat ini telah mencapai saluran ketujuhnya dan sebentar lagi akan mencapai tahap Naurising. Oleh karena itu Zhou Yuan membawanya, bermaksud untuk pelatihan bagi dirinya. Di sisi lain, Zhou Qing pun berkata kepada Liu Tianshan, "Kamu akan menjaga mereka." Dan Liu Tianshan pun mengangguk dan menangkupkan tangannya lalu berkata, "Jangan khawatir Yang Mulia, aku pasti melaksanakan tugasku dengan baik untuk menjaga pangeran." Zhou Qing pun hanya melambaikan tangannya. Saat ini mereka semua pun dengan menunggangi kuda lalu kemudian pergi. Setelah itu Zhou Yuan membuka tirai kereta melambaikan tangannya ke arah Zhou Qing dan ibunya. Singkatnya perjalanan pun telah melewati jalan-jalan dan saat ini telah keluar dari Zhou Besar menuju Kabupaten Changlan. Setelah itu kita beralih ke dalam kediaman Qi Manor. Tiba-tiba saja seseorang berkata kepada Qi Yuan yang dijelaskan namanya adalah Qi Ling. Ia pun kemudian berkata, "Tuan, Lu Tianshan dan kelompok kerajaan telah pergi untuk mengantarkan Zhou Yuan." Sosok Qi Yuan pun hanya mengangguk dengan wajah yang tanpa emosi. Setelah itu Qi Yuan dengan cahaya menakutkan yang terpancar di wajahnya, ia pun kemudian berkata, "Sekarang hal-hal tidak berubah dengan baik kepada kita dalam Zhou Besar. Namun aku bertekad kali ini untuk mendapatkan Fire Spirit Grain. Fire Spirit Grain ini adalah makanan Genesis kelas 4, sebuah item yang tidak ternilai. Dalam hal ini, Qi Manor dapat memelihara dan menumbuhkan bakat di istana. Selain itu, Qi Manor percaya jika mereka mendapatkan Fire Spirit Grain, maka Qi Manor akan menghancurkan klan kerajaan hanya kurun waktu kurang dari setahun. Aku mungkin akan tinggal di Zhou Besar saat ini untuk mengendalikan Zhou Qing. Cepat kau pergi ke sana dan hubungi Hao Er yang berada di sana. Hao Er telah membangun reputasi selama 2 tahun ini. Aku ingin kau dan Hao menarik Jenderal Agung ke pihak kita." Mata Qi Yuan pun mengeras dan tangannya terkepal. Ia pun berkata kembali, "Selama Wei Changlan ada di pihak kita, maka tidak ada perlu lagi yang harus ditakuti. Oleh karena itu, bahkan untuk menghapuskan klan kerajaan akan terpenuhi." Dia pun dengan cangkir teh di tangannya lalu berkata kembali, "Tentu saja, jika saja Wei Changlan lebih memilih klan kerajaan, maka lebih baik kita menghilangkannya saja. Mungkin setelah itu, pasukan Wei Changlan menjadi mirip seperti seekor kuda yang tanpa kepala. Dan setelahnya membuat Hao Er memimpin kerajaan di sana untuk menghancurkan klan kerajaan." Setelahnya King Lin menjawab dengan menangkupkan tangannya, "Dimengerti Tuan." Zhou Qing lanjut berkata, "Adapun Zhou Yuan, beritahu kepada Hao Er, jika saja ada kesempatan, harus dipastikan bahwa bajingan kecil itu tidak akan kembali lagi ke Zhou Besar. Mungkin ini tidak akan terlalu buruk jika ia mati di sana. Bajingan kecil ini telah memotong tangan anakku. Dia akan membayar dengan nyawanya sendiri." Qi Ling kembali menangkupkan tangannya, "Dimengerti Tuan." Sebelum sosoknya kemudian pergi, Qi Yuan lalu mengangkat kelapanya ke tempat yang jauh. Tepatnya arahnya tertuju kepada kerajaan Zhou Agung. Dan ia pun bergumam, "Zhou Qing, jangan terlalu bahagia saat ini. Mungkin kau telah memenangkan urusan Zhou Institute. Setelah Fire Spirit Grain jatuh di tangan Qi Manor, klan kerajaanmu aku pastikan tidak akan bangkit lagi. Jika Qi Manor berhasil melakukannya, aku ingin melihat ayah dan anak menjadi seperti anjing liar." Dijelaskan, Kabupaten Changlan terletak di sebuah barat dari Zhou Besar dan cukup jauh dari kerajaan kekaisaran. Mungkin perjalanannya untuk menuju ke sana diperlukan beberapa minggu untuk sampai. Di dalam perjalanan, Yao Yao pun lantas berkata kepada Zhou Yuan yang terlihat tak berlatih dan sedikit nyaman. Yao Yao pun lantas berkata, "Karena keadaan rohmu mencapai tahap ilusori tingkat lanjut, aku akan mengajarimu Genesis Rune kelas 2. Yao Yao pun melemparkan sebuah tablet batu giok ke arah Zhou Yuan.
Yoyo menjelaskan bahwa itu adalah kelas 2 Genesis Rune. Kera emas memindahkan gunung Rune. Jika ketika digambar di tubuhmu akan meningkatkan kekuatanmu secara cepat. Terlihat Joyuan saat ini sangat senang saat dia menangkap batu giok tersebut. Joyuan kemudian melirik ke arah tablet batu giok sebelum dia membandingkan dengan teknik Rampaging Bull Rune. Namun dia mengerutkan keningnya. Dia pun berkata, betapa rumitnya ini. Rune ini terdiri dari 1000 pukulan. Jika seseorang tidak mempunyai roh yang kuat, mungkin akan pusing mempelajarinya. Joyuan menggelengkan kelapanya saat ini sebelum sosok Suyuwei menghiburnya dengan tersenyum. Suyuwei pun bertanya, "Yang mulia, apa yang kau lihat? Bolehkah aku melihatnya?" Joyuan pun melemparkan tablet giok tersebut ke arah Suyuwei. Saat Suyuwei menangkap tablet giok, ia pun berkata, "Apakah ini?" Joyuan pun berkata, "Itu teknik Genesis hitam kelas rendah yang aku ambil dalam kas kerajaan surgawi Luohan. Mungkin itu akan cocok untukmu." Suyuwei dengan bahagia berkata, "Yang mulia, ini terlalu berharga." Suyuwei tahu bahwa teknik Genesis hitam kelas rendah bahkan Institut Zhou tidak mempunyainya, dan harga teknik ini mungkin beribu-ribu kristal. Joyuan hanya tersenyum dan berkata, "Kita sedang bepergian saat ini. Jika kau mencapai tahap Naurising dan mempelajari tangan Luo surgawi, mungkin kekuatanmu akan meningkat jika menemukan musuh yang kuat." Suyuwei pun dengan rasa terima kasih besar kepada Joyuan lantas berkata, "Jangan khawatir yang mulia, aku akan menguasai teknik ini secara cepat." Pada sebelumnya, Zhou Qing telah memberikan teknik Genesis hitam kelas rendah kepada Joyuan untuk Suyuwei. Namun setelah Joyuan melihatnya, dia menyadari bahwa itu terlalu keras dan tidak akan cocok untuk Suyuwei. Dan ia pun berpikir untuk meninggalkan teknik ini untuk dirinya saja. Setelah itu Joyuan menghela napas. Mungkin kita tidak akan terlalu santai. Sebelum ia pun menyalin tablet giok di tangannya. Kepikirannya, beberapa minggu berikutnya waktu Joyuan dihabiskan melatih teknik Genesis, kera emas bergerak di Gunung Rune. Jika ia punya waktu luang, ia akan menggunakannya untuk berlatih teknik yang diberikan ayahnya, yaitu Kaisar Extreme Seal. Saat mempelajari teknik-teknik Genesis, tanpa sadar perlahan kelompok Joyuan mendekati Kabupaten Changlan. Sebelum mencapai Kabupaten Changlan, sebuah kejadian tak terduga muncul hingga kecepatan kelompok Joyuan melambat. Sebelumnya 2 bulan pelatihan, Suyuwei telah membuka saluran meridian ke-8-nya. Dan setelah 8 saluran meridian terbuka, maka Ki Dwelling akan terbuka. Joyuan pun tiba-tiba saja berteriak, Suyuwei akan melangkah ke tahap Naurising.